Kemajuan teknologi dan industri perkapalan Tiongkok terus mencatatkan prestasi dari waktu ke waktu. Ini menarik dan mari kita eksplor lebih dalam lagi tentang industri dan teknologi perkapalan Tiongkok. Dipublikasikan oleh South China Morning Post pada 16 Juni 2023, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China telah menerima cetak biru kapal perang futuristik ala Star Wars yang diklaim akan sepenuhnya membalikkan formasi Angkatan Laut yang telah ada selama lebih dari 100 tahun. Laporan dari South China Morning Post belum lama ini menyebut cetak biru atau blueprint kapal perang telah dipresentasikan oleh Laksamana Muda Ma Weiming yang merupakan kunci pengembangan teknologi Angkatan Laut China yang paling canggih. Perwira itu mengatakan bahwa kapal perang tersebut tidak akan seperti apapun yang pernah dilihat dunia. Menurutnya apa yang disebut kapal perang super itu dapat melakukan pekerjaan seluruh armada kapal induk. Ia akan memiliki sistem tempur angkatan laut baru yang akan mencakup senjata elektromagnetik dan sistem listrik bertenaga nuklir yang kuat. Kapal perang itu juga akan memiliki railgun, coil gun, peluncur roket, senjata laser dan gelombang mikro bertenaga tinggi. Ini akan memberi kapal kemampuan untuk bertahan dari serangan udara, terlibat dalam perang anti kapal selam, mencegat rudal dan memberikan serangan yang tepat pada target laut dan darat. Dalam makalah penelitian itu, Ma telah melampirkan gambar kapal perang yang dihasilkan komputer yang membawa sejumlah besar pesawat. Teknologi canggih kapal secara cerdik dan efektif mengubah energi dari sumber tenaga kapal menjadi energi elektromagnetik yang dibutuhkan untuk menggerakkan senjata bertenaga tinggi. Dia juga telah mempresentasikan beberapa prestasi ambisius yang dapat dicapai oleh kapal perang. Misalnya railgun akan dapat mencapai target di ruang angkasa dengan kecepatan hingga 7 kali kecepatan suara. Selanjutnya rudal yang diluncurkan secara elektromagnetik dapat dimuat seperti senapan otomatis yang sangat meningkatkan kapasitas rudal kapal. Kehadiran perusahaan-perusahaan perkapalan Tiongkok yang terus melakukan inovasi telah membawa negara ini untuk bisa bersaing bahkan sejajar dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu maju dalam industri dan teknologi perkapalan. Berikut ini ulasan singkat tentang industri kemaritiman Tiongkok. Pada tahun 1961, China mendirikan perusahaan pelayaran maritim milik negara dan kemudian menandatangani perjanjian pelayaran dengan banyak negara, meletakkan dasar untuk mengembangkan transportasi laut negara tersebut. Organisasi itu berkembang menjadi China Ocean Shipping Company atau COSCO saat ini. Pemerintah China juga banyak berinvestasi dalam infrastruktur transportasi laut, membangun pelabuhan baru dan membangun kembali serta memperbesar fasilitas lama. Menurut laporan CSIS, perusahaan China semakin dominan di seluruh rantai pasokan maritim global, mengendalikan armada pelayaran terbesar kedua di dunia berdasarkan tonase kotor dan membangun lebih dari sepertiga kapal dunia pada tahun 2019. Meski masih merupakan kekuatan angkatan laut yang baru lahir, China telah menjadi pemain dominan di ruang maritim komersial. Kebangkitan maritim China didorong oleh dukungan negara terfokus yang dimulai pada awal tahun 2000-an setelah aksesi China ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Ukuran dan fokus upaya Beijing dipercepat setelah krisis keuangan 2008 ketika industri maritim global mengalami penurunan permintaan. Dukungan semacam itu telah memberi perusahaan China penyangga strategis dari kekuatan pasar yang bergejolak, membantu perusahaan China memperluas pangsa pasar global mereka dalam pembiayaan pembuatan kapal. China mendorong perusahaan milik negara yang sudah besar untuk berkonsolidasi, termasuk dukungan untuk merger tahun 2015 yang menjadikan China Merchant Group milik negara sebagai perusahaan pelabuhan dan logistik terbesar di dunia, dan merger COSCO Group dan China Shipping Group tahun 2016 untuk menciptakan perusahaan pelayaran terbesar ketiga di dunia. China juga memompa dukungan keuangan ke sektor tersebut dan menetapkan target domestik dan global yang ambisius. Rencana strategis Made in China 2025 menetapkan peralatan maritim dan pembuatan kapal berteknologi tinggi sebagai salah satu dari 10 sektor prioritas. Kekuatan maritim China yang tumbuh memiliki implikasi yang luas bagi Amerika Serikat. Dengan 90% perdagangan global melalui laut, Amerika Serikat memiliki kepentingan komersial dan strategis dalam mempertahankan kemampuan maritim yang kuat. Mantan pejabat Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa Amerika Serikat dapat menghadapi tantangan logistik maritim selama konflik besar mengingat ukuran armada kapal niaga Amerika Serikat yang menyusut. China sebaliknya dapat memanfaatkan jumlah kapal milik negara yang unggul dan tenaga kerja maritim terbesar di dunia. COSCO Shipping diakui secara luas sebagai unit pasokan maritim Tentara Pembebasan Rakyat dan telah memberikan dukungan logistik untuk operasi pengawalan Angkatan Laut PLA di Teluk Aden sejak 2008. Dengan teknologi dan industri perkapalan yang terus berkembang, diberitakan juga bahwa Tiongkok telah memasuki segmen kapal pesiar dengan teknologi yang super canggih dan produksi massal.
Dilansir dari Forbes, China mulai memproduksi kapal pesiar secara massal. Salah satu kapal pesiar made in China yang baru saja dirilis yaitu Adora Magic City. Kapal pesiar besar buatan China pertama ini memiliki berat 135.500 ton, telah melakukan pelayaran perdananya dari Shanghai bulan lalu. Ini menandai terobosan besar bagi industri pembuatan kapal dan manufaktur kelas atas China. Dilansir dari Gizmo China, pembangunan Adora Magic City membutuhkan waktu hampir 4 tahun untuk menyelesaikannya. Kapal pesiar sekarang akan menjalani serangkaian uji coba laut yang semakin memperkuat kehadiran China yang semakin berkembang di industri maritim. WS Shanghai, anak perusahaan dari China State Shipbuilding Corporation, adalah perusahaan yang memproduksi kapal pesiar besar ini. Kapal berukuran panjang 323,6 meter ini memiliki total 2.125 kamar tamu dengan kapasitas menampung 5.246 orang dengan 24 lantai yang terdiri dari 14 dek, menampung berbagai area rekreasi dan akomodasi yang menjangkau lebih dari 40.000 meter persegi ruang publik. Selain itu, Adora Magic City memiliki keistimewaan sebagai kapal pesiar pertama di dunia yang dilengkapi dengan teknologi 5G yang memungkinkan kemampuan konektivitas canggih di dalamnya. Berangkat dari Shanghai, kapal akan memulai pelayaran ke Jepang dan Asia Tenggara, melayani rute menengah dan panjang di sepanjang jalur sutra maritim. Adora Magic City telah mencapai perbedaan sebagai kapal elektromekanis tunggal paling rumit di dunia. Dengan jumlah yang mengesankan lebih dari 25 juta bagian, itu melampaui jumlah komponen individual yang digunakan dalam pesawat domestik perdana China C919. Selain itu, Adora Magic City melampaui jumlah suku cadang yang ditemukan dalam seri kereta peluru Fuxing sebanyak 13 kali lipat. Pencapaian penting ini menyoroti kemampuan dan keahlian teknik China. Kapal canggih ini berdiri sebagai kemenangan terbaru China dalam produksi kapal kelas atas, mengisi kekosongan dalam portofolio kemaritimannya. Setelah pengiriman kapal, China akan bergabung dengan jajaran Jerman, Prancis, Italia, dan Finlandia sebagai negara kelima yang mampu membangun kapal pesiar besar. Pencapaian ini semakin memantapkan posisi China sebagai pemain terdepan dalam industri galangan kapal global. Dilansir dari berbagai media bahwa perusahaan-perusahaan galangan kapal Tiongkok menerima banyak sekali pesanan untuk produksi kapal-kapal bertonase besar. Dikutip dari sebuah media berbahasa Tiongkok menyebut bahwa pada paruh pertama tahun 2003, Tiongkok menerima 37,67 juta ton bobot mati pesanan kapal baru. Peningkatan tahun ke tahun sebesar 67%, merupakan 72,6% dari total pesanan baru dunia. Asosiasi Industri Pembuatan Kapal China mengungkap data ini pada 19 Juli. Menurut asosiasi, pada paruh pertama tahun ini, jika dihitung berdasarkan tonase kotor yang mengukur nilai tambah kapal, pesanan baru China masih menyumbang 67,2% dari total global. Pembuat kapal China terus mendominasi pasar pembuatan kapal dengan total 39 pesanan kapal, 11 untuk Jepang dan 16 untuk Korea Selatan. Terupdate, sebuah media Tiongkok melaporkan menurut statistik terbaru dari Clarkson per 7 Juli 2023 bahwa pada Juni 2023, 105 pesanan baru ditandatangani secara global.